Habis berapa duit buat modif mobil? Waduh. Total kayak udah satu mobil ini ya. 3 bulan gua sengaja nggak pernah ke bengkel. Gua pengen kayak feel-nya itu pimp my ride gitu loh. Iya. Gua feel-nya tuh kayak pengen pimp my ride, gua sengaja nggak pernah ke bengkel. Ya oke best friend, jadi balik lagi sama gue Januar Parulian di channel Best Custom. Hari ini siap. Biasa. Kalau Akam sih ketemu orang sini banyak yang negor ya kan. Jadi episode kali ini gue mau bahas satu buah mobil Brio yang udah di custom sama Best Custom sedemikian rupa yang udah ada di episode 2 episode sebelum. Sorry, maksudnya ada di beberapa episode sebelumnya dan 2 kali kita tayangin di YouTube kita. Dan kali ini kita mau bahas lagi dan bakal kita kupas tuntas apa aja yang ada di mobil ini, apa aja yang udah dimodif di mobil ini, hasilnya bagaimana. Nanti kita bakal tanya-tanya sama pemilik mobil. Pemilik mobil puas nggak sama hasil kerja Best Custom? Dan bakal kita tanya sama pemilik mobil apa aja sih yang ada di mobil ini dan berapa budget yang dia keluarin untuk mobil ini kira-kira. Jadi buat lo yang mau modif mobil, entah tuh mobil apapun, lo udah punya bayangan. Kira-kira buat mau bikin mobil jadi sekeren ini tuh habis berapa sih? Jadi nanti kita bakal bahas sama pemilik mobil. Sementara gue tadi udah izin sama pemilik mobil untuk minta mobil ini gue bawa jalan untuk kita shoot supaya kita bisa kasih lihat mobil yang udah di custom sedemikian rupa jadinya. Itu kalau di jalan looks-nya seperti apa sih? Hasilnya seperti apa sih? Lanjut dulu videonya sampai habis karena ini bakal jadi episode yang seru. Suaranya syahdu ya kan? Syahdu. Cukup mer-mer lah. Jadi mobilnya udah beres, kita bawa keluar dan tadi sempat di jalan berapa kali. Ini mungkin bisa jadi pilihan salah satu mobil yang bisa dimodif tapi masih aman dan nyaman untuk lu bawa ke jalan kecil karena tadi kita lewat gang kecil karena ukurannya nggak terlalu besar. Jadi meskipun lu modif sudah wide body, masih aman dan nyaman papasan pada saat lu lewat gang kecil. Dan juga tinggi mobilnya ini meskipun looks-nya pada saat di jalan terlihat rendah, tadi berapa kali kita lewatin polisi tidur yang lumayan tinggi-tinggi, itu masih aman banget
banget dan nyaman untuk dibawa. Mungkin kaki-kaki masih harus sedikit dipoles sedikit supaya dia lebih nyaman lagi. Entah mungkin pakai Airsus atau coilover supaya pada saat dibawa lebih nyaman lagi. Meskipun sekarang udah nyaman, tapi mungkin bisa dibuat lebih nyaman lagi. Karena basicnya mobil Jepang, jadi ya ekspektasi nggak bisa tinggi-tinggi kayak mobil Eropa ya. Tapi itu bisa kok dibuat lebih nyaman ya. Nah, yang di sini gue mau kasih lihat lo orang, mobil udah pakai velg HSR depan belakang. Udah pasti depan belakang karena mobil pasti ganti satu set, nggak mungkin depan doang dua atau belakang doang dua gitu kan. Terus di depan sini kita bisa lihat ada BBK HSR juga warna merah, rotornya dia grill sama sled. Gue baru nggak loh, velg gue pikir stiker doang nih Advan, ternyata velgnya apa, bannya bener Advan Neova loh. Gokil loh, ini sih Neova bukan sih? Oh, Fleva. Ini makanya boleh utuh kembangnya ternyata Advan Fleva kok. Gue pikir Advan Neova. Bener, Yokohama Advan Fleva. Karena di depan ini pakai ban ukuran 215/40 ring 17 dan belakangnya lebar 8, ini pakai ban 245/40 ring 17. Yang bikin bannya ini terpasangnya tuh miti, nggak narik. Jadi kalau misalkan dia lewat jalan yang sedikit rusak, ini aman banget untuk velgnya, nggak gampang bikin grepes. Dan looknya karena miti, jadi kelihatan sporty banget mobil ini. Itu untuk bagian kaki-kaki, jadi udah ada velg HSR, depan pakai BBK 4 pot warna merah. Share juga, cuma belakang ini dia punya apa, rem itu cuma dicat doang. Dia punya nap rodanya warna hitam, jadi kelihatan lebih bersih. Terus body kit udah pasti base custom satu set. Bumper depan ganti, tambah lips depan, side skirt, bumper belakang tambah diffuser, plus white body 4 sisi. Jadi mobil ini dibikin lebih lebar. Spoiler wing kita custom. Terus yang ini yang di upgrade baru. Jadi udah mobil udah pulang kemarin, datang lagi request minta kap mesin dirubah jadi karbon. Dan karbonnya ini desain yang memang gua buat khusus mobil ini. Sebenarnya desain ini udah sering banyak dipakai di orang, tapi gua buat ini lebih asik karena di sini gua buatin lubang cuma satu sisi aja untuk airflow-nya, dan ini fungsi banget tapi aman dan juga nggak mempengaruhi performa mesin, justru malah bikin mesin lebih adem. Kenapa? Pada saat udara masuk dari grill depan, ini bisa membuang panas mesin. Meskipun dia kecil, tapi ini akan lumayan berpengaruh buat bikin mesin lebih adem. Kenapa gua nggak bikin kiri kanan? Karena sebelah kanannya itu ada dia punya apa namanya, kayak corong lubang gitu, itu tuh ngalirin udara ke intake-nya. Jadi daripada gua harus rubah di bagian sana, lebih baik gua rubah di bagian sebelah kanan. Itu untuk penjelasan gua di kap mesin yang ini. Terus kita dikasih lihat lagi di mobil ini, itu headlamp udah di custom. Headlamp depan ini ada warna orange candy untuk bagian sennya. Jadi meskipun dia mau ganti nanti bohlam LED, tetap orange-nya akan tetap menyala. Jadi kesannya seperti kayak sen-sen JDM banget. Si reflektornya diwarnain orange. Lanjut, headlamp Pro G yang dimana reflektornya di black housing. Plus ada lagi yang namanya Angel Eye ya kalau nggak salah, ringnya ini ya, dan itu nyalanya tadi kayak bisa lu lihat. Ada juga LED-nya, dan LED-nya ini lumayan terlihat bikin mobil ini lebih galak dan lebih keren lagi pada saat lampu dinyalain. Terus udah beres di semua di sini. Mobil full polos hitam, black glossy, spion belum diapa-apain. Di belakang kita kasih lihat yang belakangnya. Bagian belakangnya yang tadi gue bilang, bumper kita kasih tambahin diffuser, plus top lampnya ini aftermarket dan harusnya ini udah dijual di banyak marketplace atau di toko-toko online. Plus di sini knalpot juga dirubah, dimana knalpotnya ini dibungkus lagi dengan balutan forged carbon. Ini mobil jadi bikin mobil ini kelihatan memang benar-benar sporty banget, yang dimana tadi ya di samping dibuat sama pemilik dan base custom untuk keluar di tengah. Bikin mobil ini jadi keren banget. Knalpotnya ini kalau nggak salah 3,5 in 2 dual muffler keluar di tengah. Bikin mobil ini kalau lu lihat dari belakang jadi makin lebih sporty-nya dapat banget. Gue bahas di sini karena nanti kita bakal tanya-tanya sama pemilik mobil apa aja bener gak yang tadi gue bahas, karena interiornya juga belum di shoot ya. Nanti kita kasih lihat interiornya dan kita bakal tanya-tanya sama si pemilik mobil berapa sih budgetnya. Sekali lagi gue mau tanya, berapa sih duit yang udah dikeluarin buat mobil ini. Kita balik lagi ke bengkel, nanti kita bakal tanya-tanya sama pemilik mobil.
pas tepat di samping gue ada si pemilik mobil dari Brio hitam ini yang tadi kita bahas ya. Nah, langsung gue kenalin aja sama pemilik mobil. Bro, boleh sebutin namanya siapa, Bro? Yuk, halo, gua Yogi. Oke, Asal jadi Yogi ini adalah pemilik Brio ini, bener ya, Bro ya? Iya. Gue bukan salah orang kan ya? Enggak ya? Gua. Bener lu pemilik mobil ya? Bukan Bener. orang lain kan ya? Bener. Kemarin sempet syuting juga ya buat apa itu? Sempet foto-foto ya? Ya, Mobil ya? buat majalah dari Kompas gitu. Untuk Grup Kompas ya? Grup Kompas, untuk dia pengen tahu hasil dari body kitnya Best Custom. Wih. Jadi kemarin sempat di foto-foto buat dikupas di majalah ya? Iya, buat Dan majalah. fotonya udah turun belum sih? Udah sih, tapi gua belum dapat majalahnya nih. Belum dapat majalah. Buat dokumentasi sebenarnya. Oke, nanti gue mintain. Oke. Oke. Siap. Oke. Gua tadi udah sempet review sebenarnya. Mobilnya ada apa aja? Agak sini aja, Bro. Oke. Oke. Gua udah sempet spill juga speknya apa aja. Yang mau gua tanya pertama, Bro, tahu Best Custom dari mana sih? Oke, yang pertama itu gua tahu Best Custom dari IG. IG. Oke. Gua Terus? cari-cari body kit yang oke itu di mana? Pertama di IG. Oh, banyak yang review nih. Ah. Jadinya gua ke Best Custom. Oh, jadi lihat Dari Best IG. Custom dari IG. Dari kan? IG, Oke, dari IG. Instagramnya Best Custom memang racun. Makanya buat yang itu Dari IG. jangan banyak-banyak mantengin Instagram Best Custom ya. Yoi. Racun parah ya. Racun. Racun parah, racun parah. Karena kerjaannya memang rame ya, Bro ya. Yuk. Nah, terus gua mau tanya ini, Bro. Habis berapa duit buat modif mobil? Waduh. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya kan? Kira-kira habis berapa buat mobil, Bro? Wah, kalau Total semua ya. total kayak udah satu mobil ini ya. Satu mobil ini. Udah seharga satu mobil, Bro. Satu mobil. Jadi modif mobil ini ternyata memang Wah. harganya lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Tapi hasilnya setelah lu keluarin duit segitu banyak, apa yang lu rasa sih, Bro? Boleh ceritain nggak, Bro? Ya, pertama kali gua kan inspirasinya dari AI ya, dari AI untuk Body mobilnya ya? body mobil ini gitu. Jadi gua pakai ChatGPT gitu, gua prompt, terus hasilnya gua kayak nggak yakin tuh bisa nggak ya. Jadi kayak pertama-tama tuh ragu, gua chat Om via WA gitu kan, terus dari Om oke sini aja bro gitu, didetailin segala sesuatunya, kekurangannya nanti kalau pakai body kit kayak gini kayak gimana gitu. Gua ambil resikonya, ya udah gas Om. Berapa bulan ya? 3 bulan ya Om. Kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan gue sengaja nggak pernah ke bengkel. Gue pengen kayak feel-nya Surprise itu Pimp My Ride gitu loh. Wah, Kalau enggak. pernah lihat Pimp My Ride ya, Iya. gue feel-nya tuh kayak pengen Pimp My Ride. Gue sengaja nggak pernah ke bengkel. Gue sekali ke bengkel langsung, wah, ekspektasi gue ternyata sesuai sama apa yang gue inginkan gitu mobil ini. Hasilnya Keren. sesuai Hasilnya sama sesuai sama ekspektasi. ekspektasi. Betul. Gila sih. Hasilnya. Alhamdulillah ya, Best Custom berhasil ya. Keren. Waktu Keren. pada saat hari pertama lu ngambil, apa yang lu rasa tuh? Gue dari luar tuh, wah, padahal itu belum dipoles, belum apa ya. Nah. Tapi gue lihat, wah, kayak ya di luar perkiraan gue malah lebih oke dari AI-nya bahkan. Jadi ya memang gitu Lebih ya, Bro oke. ya. Betul. Sekarang AI memanjakan kita untuk bisa bikin mobil Betul. dari yang tadinya lu nggak ada bayangan mau apa, Betul. terus sampai lu punya gambaran dan punya duit penting ya, Bro. Yo, itu kalau Itu mau ke nomor sini, satu ya? itu kalau mau ke sini iya. Kalau mau ke sini iya. Nomor satu duit ya kan. Jadi dari yang tadi lu lihat di AI, ekspektasi lu apa? Ya udah. Kalau untuk masalah eksterior body, Best Custom udah nggak usah diragukan ya. Wah, ikutin kata Om gitu. Memang modif mobil untuk di wide body itu nggak cuma masalah lebarin body doang, tapi untuk memantaskannya tuh ada masalah velg yang gue bahas ya. Betul. Terus juga kalau velg lu nggak lebar-lebar, gue bilang harus ada adaptor Betul. atau spacer, Ya. ya kan. Terus masalah nyaman nggak nyamannya untuk setelah di wide pasti ada kenyamanan yang lu korbanin sedikit ya. Korbanin, betul. Nah, dan duit lagi sih, balik lagi. Semua itu butuh duit. Jadi lebarin body itu bukan cuma body doang, tapi juga ada velg, ada macam-macam segala macam. Dan racunnya, setelah ganti velg pasti lu pengen ada yang lain, bener gak? Yoi, bener. BBK, BBK, lampu, lampu. interior belum nih bro, gue lihat. Iya, belum. Kayak buat mobil tuh kayak apa ya? Di luar budget ya. Di luar Nah. budget tuh kayak ada step-stepnya yang harus dibuat dulu gitu, Om. Nah, Gitu. ini Kalau gua menurut gua ya, setuju. Iya. menurut gua Heeh. mobil itu dilihat yang utama itu luarnya dulu.
Oke. Jadi lu build luarnya dulu buat impress, mungkin kalau ada orang yang kebutuhannya buat konten gitu, luarnya dulu. Habis luarnya dalam. Nah, next projectnya dalam. Next projectnya dalamnya tunggu apa aja, dalamnya stay bakalan tune dalam. kayak gitu. Anjay. Jadi mungkin dari Bos Yogi, Bro Yogi, mungkin eksterior. Gue juga setuju, bukan karena gue bengkel body kit. Kenapa? Ada beberapa orang bro sebenarnya ngomong. Interior dulu bang sama audio, karena kita kan nikmatin mobil tuh di dalam, ya, bukan di luar. Ya. Tapi kalau gue pribadi penikmat garasi. Ya. Jadi gue pada saat gue stres, gue duduk di garasi, gue lihat garasi gue, anjay modifan mobil gue keren Setuju. gitu. Ah, itu Setuju. gue. Berarti lu setuju sama gue ya? Setuju. Nah, jadi ya mungkin itu aja ya bro ya. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang kira-kira kalau mau modif, apa sih yang mesti dilakuin pertama, terus juga apa sih yang mesti disiapin? Lu punya pesan nggak? Oke, kalau khususnya buat white body ya, kalau white body itu yang pertama lu harus siapin kaki-kakinya dulu. Kaki-kaki itu kayak velg segala macam, lu harus udah prepare dulu sebelum lu body kit. Karena untuk bengkel terutama untuk ngeset white bodinya itu harus lebarnya harus sesuai dengan velg yang udah lu buat. Iya. Kaki-kakinya udah harus lu buat dulu, lu buat make sure itu safe. Kalau udah safe, lu konsul ke bengkel lu, Best Custom boleh. Ya lu accept Baru execute. apa yang akan dikorbankan gitu sih. Gue setuju. Jadi memang kalau memang mau white body, set dulu body mobil lu. Ya. Tapi kalau memang ternyata kalau dilebarin, fender exhaust rod kurang nyaman apa segala macam, at least lu udah ada harus siapin mental lah untuk diturunin tingkat kenyamanannya. Betul, betul. Ya. Setuju. Ya udah, itu ya dari kita. Gue Januar Parulian, pamit undur diri dan juga Yogi. Bro Yogi. Akhir kata, kasih salam best friend, bro. Salam best friend. Salam, Mas.